Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sosok ibu kerap digambarkan sebagai malaikat tanpa sayap yang selalu berkorban dan memberikan perlindungan pada anaknya. Sosok ibu inilah yang sangat didamba oleh seorang bocah berusia 6 tahun di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Hidup tanpa kasih sayang setelah sang ibu meninggal membuat bocah ini harus berharap mendapat curahan kasih sayang dan perhatian dari ibu tiri. Namun, harapan itu pupus. Bukan kasih sayang yang didapat, namun justru penyiksaan bertubi-tubi. Tak sanggup lagi menahan penderitaan, sang bocah pun menghembuskan napas terakhir. Emosi warga tak tertahan lagi saat polisi membawa Rita Novitasari, pelaku penganiayaan pada anak tiri, ke tempat kejadian perkara. Bahkan kekesalan itu terus berlanjut hingga prarekonstruksi usai digelar. Warga geram dan menyoraki pelaku yang tega membunuh anak tirinya. Warga tak menyangka seorang ibu malaikat maut bagi seorang anak yang semestinya diberikan kasih sayang. Tidak hanya terkejut, saudara, warga juga sangat kehilangan dengan kepergian bocah berusia 6 tahun itu. Apalagi korban juga dikenal baik oleh lingkungannya. Bahkan bersekolah di PAUD yang sama dengan anak-anak warga sekitar. Sebelum ditemukan meninggal, kondisi korban memang kerap mengundang keprihatinan warga. Kondisi fisik yang dipenuhi luka lebam mengundang tanda tanya. Bahkan warga sempat mengabadikan tubuh korban yang penuh dengan luka. Oh, saya shock, banyak yang shock tadi. Ibu-ibu juga tadi banyak yang shock tadi. Karena ibu-ibu itu shocknya karena anaknya satu PAUD sama dia. Nah, itu aja. Diapain sih Pak katanya Pak? Wah, saya kurang paham. Saudara, dari memar dan luka yang ditemukan di tubuh korban, warga curiga hal itu disebabkan karena tindak kekerasan. Namun saat ditanya, korban selalu berdalih bahwa luka dan memar di tubuhnya lantaran terjatuh. Jawaban itu pun tak lantas menghapus kecurigaan warga. Pasalnya, tiap kali bertemu, warga selalu melihat ada luka baru di tubuh sang bocah. Warga berusaha menyelidiki, namun takdir berkata lain. Sang bocah lebih dulu ditemukan meninggal dunia. Dia itu, saya bilang kamu pakai bedak apa mainin bedak? Bukan, ibu yang pakein katanya gitu. Kita nggak sadar kalau dia itu untuk nutupin itu kan. Kita kan taunya mah baik-baik aja, namanya tetangga. Dia kan suka jajan di warung situ bawah. Jadi ditanya, kamu kenapa memar-memar begini? Bilangnya jatuh, anaknya juga nggak mau apa. Saat malam kejadian tewasnya korban, salah satu warga menyebut sang ibu tiri sempat meminjam uang Rp100.000 untuk memesan taksi online pergi ke Jakarta menemui ayahnya. Saat itu pelaku hanya menyebut ada keperluan penting dan tidak menjelaskan perihal kondisi korban yang sudah tak lagi bernyawa. Jam 8 malam. Minta pesenin Grab, kan ibunya nggak megang handphone kan, minta pesenin sama tetangga saya Grab, terus dipinjemin uang juga kan. Alasannya untuk? Alasannya mau ke bapaknya gitu, pokoknya bilang penting Karena gitu. Tapi nggak bilang soal anaknya gitu ya? Nggak bilang, malah dia bilangnya anaknya yang kecil itu yang sakit, nggak bilang si ini yang sakit nih, yang si Rasya ini yang sakit. Sambil panik? Saudara, kecurigaan warga ini akhirnya terbukti saat proses pemulasaran memar dan luka di sekujur tubuh bocah 6 tahun itu membuka
tabir kekerasan yang berujung maut yang dilakukan sang ibu tiri. Warga menemukan banyak luka di sekujur tubuh korban saat sedang memandikan jenazah. Warga kemudian melaporkan ibu korban ke polisi. Sang ibu tiri dan ayah kandung korban langsung diamankan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif, saudara. Kepada polisi, RN mengaku korban tewas usai mengalami penganiayaan selama 3 hari dan sempat mengeluh sakit. Sebelumnya ayah korban sempat curiga saat melihat luka-luka tersebut. Namun pelaku berdalih bahwa korban sakit karena jatuh dan terbentur. Dari penyelidikan diketahui, saudara, bahwa pelaku melakukan tindak kekerasan pada anak tirinya lantaran kesal. Dan puncak dari penganiayaan terjadi saat pelaku menyuruh korban untuk makan. Namun korban menolak. Saat itulah pelaku memukul dan menganiaya korban. Karena kesal terhadap anaknya, dan puncaknya memang terjadi pada hari Minggu tersebut yang dilakukan penganiayaan secara berkali-kali sehingga mengakibatkan korban pingsan dan diketahui meninggal dunia. Kesalnya karena tidak mau makan itu ya Pak Made? Betul. Namun puncaknya 3 hari berturut-turut tersebut berlangsung penganiayaan secara intensif sebanyak 3 hari itu. Dan untuk mengetahui penyebab kematian korban, Satreskrim Polres Metro Depok menggelar ekshumasi bersama dengan tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selama 1 jam proses ekshumasi, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian korban akibat pendarahan di kepala akibat benda tumpul. Pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Jadi, kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Saudara, tidak ada yang bisa menduga sosok ibu yang sejatinya penuh kasih pada buah hatinya bisa berbuat keji. Tidak hanya melakukan kekerasan, tapi juga sebagai pencabut nyawa. Hukuman berat harus diberikan agar kejadian serupa tidak berulang. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang siswi SMP di Bandar Lampung memutuskan berhenti sekolah akibat dirudung teman sekolah karena ibunya berprofesi sebagai pemulung. Tetaplah di berita utama.